Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Firdaus, NIM 1803118 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 2, yaitu kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang pertama yaitu Eka Mariatinda dan kawan-kawan 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran MMP atau Missouri Mathematics Project terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Muara Beliti tahun pelajaran 2018-2019. Dilihat dari rata-rata skor post-test kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diberi perlakuan dengan model MMP di kelas eksperimen sebesar 12,97. Sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional yaitu sebesar 5,47. Kedua, Bambang Sri Anggoro tahun 2016 dengan judul Analisis Persepsi Siswa SMP terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau dari perbedaan gender dan disposisi berpikir kreatif matematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya untuk disposisi berpikir kreatif matematis tinggi dan persepsi positif hanya terdapat pada siswa laki-laki. Untuk disposisi berpikir kreatif matematis tinggi dan persepsi sedang sebanding antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk disposisi berpikir kreatif matematis tinggi, sedang, dan persepsi sedang, siswa perempuan cenderung lebih banyak dibanding siswa laki-laki. Yang ketiga yaitu Reni Wahyuni dan F1Shah tahun 2018 dengan judul Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project menggunakan strategi Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Xaverius Lubuk Linggau. Dari pemaparan di atas telah jelas mengenai persamaan dan perbedaan serta sumbangan dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti mengadakan penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender untuk siswa SMP. Uraian kajian teori yaitu yang pertama, peningkatan. Peningkatan berasal dari kata yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dan juga berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga diartikan penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, pencapaian dalam proses ukuran sifat, hubungan, dan sebagainya. Menurut AJD, dalam kamus bahasanya, istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk susunan yang ideal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu pelajar dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah mempelajarinya. Yang kedua yaitu berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif matematis itu adalah menurut Marliani, kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih dari satu penyelesaian dan siswa berpikir lancar, luas, melakukan elaborasi, dan memiliki orisinalitas dalam jawabannya. Berpikir kreatif memiliki keterkaitan dengan pemecahan masalah. Keterkaitan itu dapat dilihat dari pendapat Mahmudi tahun 2008 yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif memungkinkan seseorang individu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi kreatif dari masalah yang akan diselesaikan. Ada 3 indikator berpikir kreatif menurut Silver pada tahun 1997. Kefasihan siswa dapat menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam solusi dan jawaban.
Fleksibilitas siswa dapat memecahkan masalah dalam satu cara kemudian dengan menggunakan cara lain. Siswa mendiskusikan berbagai metode penyelesaian. Kebaruan siswa memeriksa jawaban dengan beberapa metode penyelesaian atau jawaban, kemudian membuat lainnya yang berbeda. Yang tingkat selanjutnya, tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Siswono mengatakan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat dikelompokkan menjadi 5 tingkat. Tingkat yang pertama sangat kreatif, tingkat yang ketiga kreatif, tingkat yang kedua cukup kreatif, tingkat yang ke-1 kurang kreatif, dan tingkat ke-0 tidak kreatif. Selanjutnya, pedoman penskoran kemampuan berpikir kreatif matematis. Pedoman penskoran kemampuan berpikir kreatif dalam matematika sebagai berikut. Ini adalah rubrik penilaian kemampuan berpikir kreatif. Skornya ada 0, 1, 2. Kalau skor kefasihan atau frekuensi itu tidak dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara, itu dapat 0. Kalau 1 itu dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara tetapi kurang tepat atau satu cara dengan benar dan tepat. Kalau 2 dapat menyelesaikan soal menggunakan banyak cara dengan cara yang digunakan dengan lancar. Selanjutnya, model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Model pembelajaran ini mengungkapkan interferensi guru terfokus kepada bagaimana cara guru mengajar agar terjadi pembelajaran aktif melalui review harian, pengembangan, mengatur latihan terkontrol, melakukan evaluasi dan instruksi seperti set work dan pekerjaan rumah. Dikatakan Agustanto dan Savitri pada tahun 2013, karakteristik dari model pembelajaran Missouri Mathematics Project adalah latihan soal. Hanifa tahun 2013, model Missouri Mathematics Project merupakan suatu program yang didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project banyak memiliki kelebihan, di antaranya siswa diberikan banyak latihan-latihan soal. Terus latihan soal tersebut diantaranya adalah lembar kerja siswa, latihan kelompok, atau tugas rumah. Selain itu, banyak materi bisa tersampaikan kepada siswa karena tidak memakan banyak waktu. Artinya, penggunaan waktu relatif lebih ketat. Selain itu, kelebihan model pembelajaran Missouri Mathematics Project yaitu melatih kerjasama antar siswa pada langkah kooperatif. Mengerjakan lembar kerja secara berkelompok akan membuat siswa saling membantu kesulitan masing-masing. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Missouri Matematik, yaitu yang pertama review. Pada tahap ini, pendidik dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercakup pada pelajaran yang lalu. Terus yang kedua, pengembangan. Pada tahap ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep matematika terlebih dahulu. Yang ketiga, kerja kooperatif. Pada tahap ini, siswa diminta merespon satu rangkaian soal sampai guru mengamati kalau terjadi miskonsepsi. Yang keempat, kerja mandiri atau shared work. Pada tahap ini digunakan latihan perluasan konsep yang disajikan guru pada tahap pengembangan. Yang kelima, penugasan atau homework. Pada tahap ini diberikan pekerjaan rumah kepada siswa agar siswa juga belajar di rumah dan pekerjaan rumah harus membuat beberapa soal review. Sekarang perbedaan gender. Menurut Faket, pada tahun 2006, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Selanjutnya, pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah dengan kecenderungan berpusat pada guru atau teacher-centered. Dalam pembelajaran konvensional ini, guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini lebih sering menggunakan model ekspositori untuk menjelaskan materi pada bahan dan menjelaskan prosedur penyelesaian soal-soal. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang tergolong interaktif adalah model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Dalam model pembelajaran Missouri Mathematics Project, melatih siswa menjadi mandiri. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaannya, yaitu review, pengembangan, kerja kelompok, set work, dan homework.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. Terakhir, hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 tidak ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. HA-nya terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project ditinjau dari perbedaan gender. Sekian presentasi bab 2 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.